Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang nama kabel yang ada di komputer. Nah, di komputer itu terdapat beberapa kabel. Nah, kita akan bahas apa saja sih kabel yang ada di komputer tersebut. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, di dalam komputer tentu saja memerlukan sebuah kabel untuk menghubungkan beberapa komponen yang ada baik itu di dalam komputer sendiri atau di luarnya seperti menghubungkan komputer dengan monitor, komputer dengan printer, komputer dengan HP, dan beberapa perangkat lainnya. Nah, jadi berikut ini adalah daftar kabel yang ada pada komputer beserta fungsinya. Yang pertama ada kabel VGA. Nah, jadi kabel VGA ini merupakan kabel standar yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor guna menampilkan proses yang sedang berlangsung dalam bentuk visual. Sesuai namanya, kabel ini saling menghubungkan komputer dengan monitor melalui VGA card. Jadi dia terhubung antara monitor dengan komputer. Nah, itu dia kabel VGA inilah yang menghubungkannya, menjadi penghubung antara monitor dan komputer. Itu dia ya. Lanjut ada HDMI. Nah, hampir mirip tapi berbeda dengan VGA karena HDMI dapat digunakan untuk mengirim sinyal berupa video dan audio. Nah, jadi dia bisa mengirimkan video juga audionya ya secara bersamaan dan juga kualitasnya lebih baik dibandingkan VGA. Jadi kalau VGA itu yang kabel standarnya, nah yang HDMI ini kabel yang lebih bagusnya lagi, tapi fungsinya sama. Dan juga kelebihannya dia bisa juga sekalian mentransfer suara audio. Itu dia. Lanjut ada kabel USB atau Universal Serial Bus. Nah, sangat banyak perangkat keras sekarang ini yang sudah dapat terhubung dengan baik menggunakan kabel USB. Mulai dari mouse, keyboard, ada eksternal, speaker, ada juga flash disk juga, dia USB, dan lain-lain yang dapat terhubung melalui port USB. Nah, kita bisa perhatikan itu ada gambar mouse. Nah, mouse itu kabelnya itu adalah kabel USB, keyboard juga kabelnya kabel USB, hard disk eksternal juga dia ujungnya ada USB, dan juga flash disk itu juga USB ya. Lalu ada kabel IDA atau ATA. Nah, kabel IDA ini merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan hard disk dan juga DVD ke motherboard komputer. Akan tetapi, jenis kabel ini sudah jarang digunakan lagi. Tapi jika kamu menggunakan komputer Pentium 4 ke bawah atau komputer jadul, mungkin masih bisa menemukan jenis kabel. Nah, jadi ini adalah perantara antara hard disk dan juga motherboard. Kabel inilah yang menjadi perantaranya. Cuma kabel ini kabel jadul, sudah jarang dipakai lagi. Kalau komputer-komputer jadul, komputer lama masih ada pakai. Tapi kalau komputer baru, dia tidak ada menggunakannya. Lanjut ada kabel SATA. Nah, kabel SATA ini merupakan perkembangan dari IDE atau ATA. Fungsinya dari kabel ini yaitu sama seperti kabel ATA, yakni untuk menghubungkan antara hard disk dan juga DVD ke motherboard. Hanya saja pada jenis kabel SATA ini mampu mentransfer data lebih cepat daripada IDE atau ATA tadi dan lebih banyak digunakan dibandingkan IDE. Sehingga saat ini keberadaan IDE sudah mulai langka ditemui. Hal ini disebabkan karena hadirnya kabel SATA yang telah menggeser keberadaan IDE. Nah, jadi kabel inilah yang sering digunakan lagi dibandingkan kabel ATA tadi atau kabel IDE. Nah, jadi kalau kamu punya komputer, nah pasti isi dalamnya kabelnya itu yang menghubungkan hard disk
atau juga DVD, yaitu kabel ini. Lanjut, ada kabel Ethernet. Nah, jadi kabel Ethernet ini adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer ke internet. Biasanya jenis kabel ini terdapat pada lab komputer atau kantor-kantor yang terhubung pada jaringan internet. Ciri-ciri dari kabel ini yaitu terdapat 8 jenis kabel di dalamnya, yaitu ada warna berbeda-beda, mulai dari coklat, putih biru, lalu ada biru, putih hijau, hijau, putih oranye, dan oranye. Nah, itu dia ya. Lalu selanjutnya ada kabel jack audio. Nah, jadi kabel ini juga biasanya digunakan untuk penyambungan antara headset dan komputer yang terdiri dari dua buah kabel jack, yaitu merah untuk mic dan hijau untuk speaker. Nah, jadi kalau kalian mempunyai headset, nah kalian perhatikan ujung kabelnya ada yang warna hijau, ada warna pink, warna merah. Nah, itu dicolokkan di colokan yang warnanya sama. Jadi dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi namanya kabel itu adalah kabel jack audio. Oke. Nah, sekian dulu materi Mister tentang kabel-kabel yang ada di komputer. Semoga dengan materi ini anak-anak Mister bisa memahami apa-apa saja kabel yang ada di perangkat-perangkat komputer dan fungsinya juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.